Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Rustandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi, strategi pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah serangkaian pendekatan dan teknik yang digunakan oleh orang tua, pendidik, dan pengasuh untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional bagi anak. Di sini juga ada beberapa strategi dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini, seperti strategi orang tua di rumah, guru di lembaga, ataupun masyarakat untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, kita tonton dan simak baik-baik ya. Nah, jadi apa sih strategi orang tua di rumah untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak? Yang pertama yaitu menjadi model bagi anaknya, di mana orang tua harus menjadi contoh perilaku sosial emosional anak yang positif. Nah, karena orang tua itu ditiru oleh anaknya apa yang dilakukan, jadi sebagai orang tua kita harus berperilaku positif. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan membantu anak merasa aman dan dihargai. Nah, jadi kita juga harus menyediakan lingkungan yang kasih sayang, di mana kita harus memberikan kasih sayang penuh kepada anak. Karena kita sebagai orang tua gitu ya, harus memberikan kasih sayang yang penuh, dan anak itu akan merasa dihargai di tempat tersebut. Terus yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak, karena membantu anak mengelola emosi mereka. Nah, di sini juga kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Apapun yang kita rasakan ataupun apapun hal apapun, kita juga harus berkomunikasi dengan anak. Tapi itu dalam tanda kutip ya, harus yang baik gitu, karena anak usia dini itu tidak boleh stres gitu. Kalau misalnya kita memberikan masalah-masalah yang berat, nah itu juga tidak diperbolehkan. Nah, terus yang keempat juga ada melibatkan anak dalam kegiatan sosial, misalnya mengajak anak untuk berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan ikut bermain bersama anak. Kedua yaitu strategi guru di lembaga untuk mengembangkan sosial emosional anak. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu mengajak anak untuk bersosialisasi bersama teman sebayanya. Nah, jadi kita itu harus mengajak anak untuk berkomunikasi atau bersosialisasi terhadap teman sebayanya kita, seperti mengajak ngobrol, terus mengajak bermain. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu membangun lingkungan kelas yang positif, di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai di kelas. Nah, jadi kita juga harus menjadikan lingkungan kelas kita itu sebagai lingkungan yang positif, di mana kita harus bisa merasakan bahwa anak itu di kelas itu dihargai itu bersama teman sebayanya tuh, dan merasa aman gitu berada di kelas tersebut. Terus yang ketiga yaitu mendorong interaksi sosial yang sehat dengan cara ajari anak bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Jadi kita juga kan kalau misalnya dalam satu kelas ada aja nih ya, kadang anak itu pendiam gitu di kelas. Nah, kita juga harus dorong nih agar anak tersebut dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, terus kita juga harus ajari bahwa kita itu harus bisa bekerja sama dengan teman sebaya kita. Nah, selanjutnya yaitu jadilah pendengar yang baik dan sediakan waktu untuk berbicara dengan anak tentang perasaan mereka. Nah, jadi kita juga sebagai guru gitu harus menyediakan waktu luang untuk kita itu harus mendengar nih apa yang akan dibicarakan oleh anak terhadap kita, misalnya tentang perasaan mereka juga, atau misalnya kan anak kalau misalnya sama temennya lagi berantem atau lagi apa gitu, nah dia itu kan kadang murung gitu di kelas. Nah, kita juga harus coba ditanya dulu kenapa nih, terus misalnya
aku misalnya lagi berantem sama ini. Nah, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, terus kita juga harus menghargai apa yang dia bicarakan. Selanjutnya yaitu gunakan metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif seperti bermain peran dan diskusi kelompok. Nah, di sini juga ya seperti bermain peran ataupun diskusi kelompok. Nah, itu juga dapat meningkatkan sosial emosional anak gitu di sekolah. Karena kan kalau misalnya diskusi kelompok itu kan seperti tadi ya menyatukan anak yang satu dengan anak yang lainnya untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi. Selanjutnya yaitu memberikan pujian yang tulus dan perilaku positif dan capaian sosial emosional anak. Nah, jadi kita juga ya harus memberikan pujian kalau misalnya seperti anak yang mau bersosialisasi, kita juga harus terima kasih ya kamu udah apa aja gitu, kamu udah misalnya kamu udah berperilaku positif, terus misalnya kamu udah dapat mengajak teman kamu yang tadinya misalnya murung di kelas tapi sekarang jadi mau bermain gitu di kelas. Nah, kita juga harus memberikan pujian gitu terhadap anak tersebut, karena mungkin bagi kita yang sudah besar pujian itu hanya biasa aja gitu, tapi kalau misalnya untuk anak pujian itu sangat berkesan banget gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya strategi selanjutnya yaitu strategi masyarakat untuk membangun sosial emosional anak gitu. Nah, ya di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, termasuk memberikan ruang bermain dan fasilitas yang mendukung. Nah, jadi di dalam suatu masyarakat atau misalnya suatu kampung itu juga harus memberikan ruang bermain untuk anak gitu, karena itu kalau misalnya kita memberikan ruang bermain atau tempat bermain untuk anak itu, nah anak kan bisa bersosialisasi bersama teman sebayanya juga gitu, dan kita juga harus memberikan fasilitas yang mendukung seperti misalnya bahan materialnya yang aman, seperti tidak menggunakan bahan-bahan tajam ataupun misalnya membahayakan anak. Selanjutnya yang kedua yaitu mengadakan program pelatihan untuk masyarakat, terutama orang tua, guru, pengasuh tentang pentingnya perkembangan emosional anak dan cara mendukungnya. Nah, jadi kita juga harus mengadakan program pelatihan untuk masyarakat, terutama orang tua, bahwa ini itu penting loh, perkembangan sosial emosional itu penting, dengan cara mengikuti pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menyediakan akses kesehatan mental untuk anak-anak dan keluarga, termasuk konseling dan terapi. Nah, kita juga ya harus menyediakan gitu di dalam masyarakat itu harus menyediakan seperti konseling atau terapis untuk anak-anak yang terganggu sosial emosionalnya gitu. Terus selanjutnya yaitu mendorong partisipasi komunitas seperti anak terlibat dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan bersih-bersih di lingkungan tersebut. Nah, kita juga ya kalau misalnya berada dalam lingkungan tersebut gitu, lingkungan perkampungan tersebut gitu, harus mengajak anak untuk bekerja sama atau bergotong royong, seperti misalnya bersih-bersih halaman rumah dengan tetangga-tetangga. Nah, kita juga harus mendorong partisipasi komunitas terhadap anak itu untuk misalnya mendorong untuk mereka bekerja sama melakukan bersih-bersih gitu. Selanjutnya yaitu membuat program ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan lainnya yang mendorong interaksi sosial dan keterampilan emosional anak. Nah, kadang juga dalam satu kampung itu suka membuat program-program ekstrakurikuler gitu. Nah, kadang juga biasanya dilakukan itu kayak 17 Agustusan, ada lomba-lomba gitu, seperti lomba panjat pinang, atau misalnya itu kan untuk orang dewasa ya. Kalau misalnya untuk anak kayak main kelereng, terus berolahraga gitu, main bola. Nah, itu juga kan secara tidak langsung gitu anak itu berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Terima kasih telah menonton videonya. Dadah, sampai ketemu lagi.